Ah, Selamat malam, saya Erwin Tota dengan NIM 2021-230049. Saya adalah mahasiswa Universitas Dharma Persada dan saya ingin mempresentasikan mata kuliah Interpersonal School dengan dosen saya Pak Sujuki Sofyan, dan saya akan mempresentasikan dengan judul bentar, saya screen. Ya, saya akan mempresentasikan dengan judul Meeting efektif dalam bisnis virtual. Meeting massal dalam pertemuan strategi, pertemuan efektif, proses dan manfaat sikap dalam meeting. Jadi, eh, ada beberapa materi yang akan saya share. Yang pertama yaitu meeting efektif dalam bisnis, proses dan manfaat meeting efektif dalam bisnis, pertemuan massal dan sikap dalam meeting, strategi pertemuan efektif, manfaat sikap dalam meeting, pertimbangan etika dan hukum dalam meeting virtual massa, tantangan dan manfaat umum meeting virtual massal, dan kesimpulan. Jadi yang pertama, meeting efektif dalam bisnis. Jadi pertemuan bisnis virtual adalah pertemuan yang dilakukan secara online melalui teknologi komunikasi seperti video konferensi, telekonferensi, atau platform kolaborasi online semacam Zoom. Nah, presentasi meeting yang efektif yaitu beberapa tips untuk memastikan pertemuan bisnis virtual. Jadi yang pertama, pastikan koneksi internet stabil, gunakan perangkat lunak atau platform yang handal, siapkan agenda jelas, tentukan tujuan presentasi, pilih struktur presentasi, terlibat dengan peserta, dan banyak lainnya. Yang kedua, progresnya itu proses dan manfaat meeting efektif dalam bisnis. Jadi sebagai pelaku bisnis, kita semua menyadari betapa pentingnya pertemuan atau rapat dalam kesuksesan operasional dan strategis perusahaan. Rapat yang efektif dapat menjadikan katalisator untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengkoordinasikan tim. Namun, tidak semua rapat dapat dikatakan efektif. Dalam presentasi ini, kita akan membahas langkah-langkah untuk menyelenggarakan rapat yang efektif dan manfaat yang dapat diperoleh. Jadi, proses meeting yang efektif itu ada 3 macam. Yang pertama, persiapan. Sebelum pertemuan, penting untuk melakukan persiapan yang matang. Terus yang kedua, perencanaan. Tetapkan tujuan yang jelas, buat agenda, dan bagikan kepada peserta. Pilih platform virtual meeting yang sesuai, kirimkan undangan dan pengingat. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pastikan semua peserta hadir tepat waktu. Awali meeting dengan perkenalan dan icebreaker. Ikuti agenda dan patuhi waktu yang telah ditentukan. Gunakan fitur interaktif untuk menunjang diskusi dan catat poin-poin penting dalam keputusan yang diambil. Nah, manfaat meeting efektif yaitu ada 5. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Jadi, meeting efektif memungkinkan peserta untuk saling berbagi ide, informasi, dan pendapat. Hal ini dapat mengingatkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim. Nah, jadi yang keduanya itu membuat keputusan yang lebih baik dengan mendiskusikan berbagai perspektif. Meeting efektif dapat membantu tim membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Meeting yang efektif dapat membantu tim menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Yang keempat, membangun hubungan. Meeting yang efektif dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat antar anggota tim. Yang kelima, meningkatkan motivasi. Meeting yang efektif dapat meningkatkan motivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, yang ketiga, pertemuan massal dan sikap dalam meeting. Jadi, pertemuan massal adalah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah besar peserta, biasanya lebih dari 50 orang, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, mengkoordinasikan kegiatan, atau melakukan diskusi dalam skala yang besar. Nah, tantangan dalam pertemuan massal ada tiga. Yang pertama itu logistik dan pengaturan tempat. Mengatur pertemuan massal dengan jumlah peserta yang besar memerlukan persiapan logistik yang lebih kompleks, seperti pemilihan tempat yang cukup besar, penyediaan peralatan audio visual, kursi, serta fasilitas lainnya. Yang kedua, mengelola waktu. Pertemuan massal seringkali memiliki jadwal yang padat dengan acara-acara yang berbeda. Yang ketiga, interaksi peserta. Memastikan interaksi antara peserta dalam pertemuan massal dapat menjadi tantangan, terutama jika peserta terlalu banyak. Nah, apakah kamu tahu manfaat pertemuan massal? Nah, ini adalah gambar-gambar yang bila mana pertemuan massal diadakan di sebuah gedung serbaguna. Jadi, menurut saya, manfaat-manfaat pertemuan massal itu ada tiga yang saya ambil poin pentingnya. Jadi, komunikasi skala besar, itu yang pertama. Pertemuan massal memungkinkan penyampaian informasi kepada jumlah peserta yang besar secara efisien. Dan kedua, meningkatkan keterlibatan. Pertemuan massal dapat meningkatkan rasa keterlibatan dan identifikasi seluruh anggota organisasi dalam visi dan tujuan bersama. Dan yang ketiga, keterbukaan komunikasi. Pertemuan massal seringkali menjadi platform yang baik untuk membuka saluran komunikasi dua arah antara pimpinan perusahaan dan seluruh anggota organisasi. Nah, yang keempat, strategi pertemuan efektif. Pertemuan massal adalah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah besar peserta, biasanya lebih dari 50 orang, dengan tujuan menyampaikan informasi, mengkomunikasikan kegiatan atau melakukan dalam kondisi skala besar. Nah, strateginya apa aja? Nah, strategi pertemuan efektif yang pertama itu ada menyusun agenda yang jelas. Nah, terus cara kedua yaitu mengelola waktu dengan efisien. Cara yang ketiga mengaktifkan interaksi peserta. Cara keempat memanfaatkan teknologi. Dan cara yang terakhir evaluasi dan umpan balik. Nah, eh, step 1, sebelum pertemuan dimulai, pastikan menyusun agenda yang jelas dan perinci. Dan step kedua yang tadi, selalu patuhi jadwal yang telah ditetapkan dalam agenda. Yang step ketiga, ajak peserta untuk terlibat dalam pertemuan dengan cara memfasilitasi sesi tanya jawab, diskusi kelompok, atau voting elektronik. Dan yang cara yang keempat yang tadi, gunakan teknologi seperti aplikasi konferensi video, polling online, atau platform komunikasi virtual untuk mendukung pelaksanaan pertemuan. Dan cara terakhir, setelah pertemuan selesai, penting untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya pertemuan. Yang kelima, manfaat dalam sikap meeting. Sikap positif dan kolaboratif dalam pertemuan penting karena dapat membawa berbagai manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, sikap meeting itu ada 5, yang aktif, dengarkan dengan seksama, dan berikan kontribusi yang berharga. Yang kedua, terbuka, bersikaplah terbuka terhadap ide dan perspektif baru. Yang ketiga, hormat, perlakukan semua peserta dengan hormat, bahkan ketika Anda tidak setuju dengan mereka. Yang keempat, tepat waktu. Datanglah tepat waktu dan hindari gangguan selama meeting. Yang kelima, profesional. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan dan gunakan bahasa yang profesional. Nah, manfaat dari sikap tersebut yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan sikap yang positif dan kolaboratif, anggota tim akan lebih mudah bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama.
Terus menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, sikap positif dan kolaboratif akan menciptakan atmosfer yang kondusif bagi diskusi yang terbuka dan konstruktif. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan sikap yang positif dan kolaboratif, anggota tim akan merasa lebih termotivasi untuk berpikir kreatif dan mencari solusi-solusi inovatif untuk setiap masalah yang dihadapi. Dan yang keenam, pertimbangan etika dan hukum dalam meeting virtual massal. Dalam presentasi ini kita akan mengulas beberapa aspek penting terkait privasi data peserta, keamanan informasi, hak cipta, serta kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Pemahaman hal-hal ini akan membantu kita menyelenggarakan rapat virtual yang tidak hanya efektif, tapi juga aman dan sesuai peraturan. Nah, beberapa pertimbangan etika dan hukum yang perlu diperhatikan. Yang satu itu privasi data peserta. Penting untuk menjaga privasi data peserta pertemuan virtual massal. Yang kedua, keamanan informasi. Keamanan informasi sangat penting dalam pertemuan virtual massal untuk melindungi data sensitif atau rahasia perusahaan. Yang ketiga, hak cipta. Dalam pertemuan virtual massal, terkadang terdapat materi yang terkait dengan hak cipta, seperti presentasi, video, atau dokumen. Penting untuk memperhatikan hak cipta materi tersebut dan memastikan bahwa penggunanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, hukum ketenagakerjaan. Bila pertemuan virtual massal melibatkan karyawan atau pekerja, perlu memperhatikan aspek hukum ketenagakerjaan. Nah, jadi dengan beberapa pertimbangan etika yang tersebut, memperhatikan pertimbangan etika dan hukum seperti privasi data peserta, keamanan informasi, hak cipta, dan hukum ketenagakerjaan dapat memastikan bahwa pertemuan virtual massal berjalan dengan baik, terjamin keamanannya, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dan yang ketujuh, tantangan dan manfaat umum meeting virtual massal. Nah, jadi meeting virtual massal dapat menghadapi sejumlah tantangan yang mencakup sebagai berikut, yaitu gangguan teknis. Gangguan teknis seperti masalah koneksi internet yang lambat, audio tidak jelas, atau masalah video yang buram dapat mengganggu kelancaran pertemuan virtual massal. Yang kedua, kesulitan menjaga fokus peserta. Dalam pertemuan virtual massal, peserta mungkin mengalami kesulitan dan sulit juga menjaga fokus, terutama ketika suasana atau presentasi yang tidak menarik. Yang ketiga, kurangnya partisipasi. Dalam pertemuan virtual massal, terkadang peserta cenderung menjadi pasif dan kurang berpartisipasi dalam diskusi. Nah, untuk memastikan keberhasilan pertemuan virtual massal, penting untuk mengatasi gangguan teknis dengan menyediakan teknologi yang andal dan memastikan penggunanya dengan baik. Nah, itu dari kalimat dari saya yang saya simpulkan. Nah, jadi yang kesimpulannya lanjut, meeting efektif adalah kunci untuk menjadi kesuksesan dalam bisnis. Dengan mengikuti proses yang tepat, meeting virtual massal dapat menjadikan alat efektif yang mengadakan pertemuan strategi. Sikap yang tepat dalam meeting dapat membantu meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Nah, itulah kesimpulan juga terbaru bagi saya. Jadi, saya Erwin Namtota dengan NIM 2021230049. Saya sudah mempresentasikan video ini dan terima kasih.